Iya, selamat malam. Eh, Selamat bertemu kembali dengan webinar Guru Budaya Tionghoa yang udah kesekian ratus dalam masa pandemi ini. Jadi, Guru Budaya Tionghoa awalnya adalah berupa milis di Yahoo Groups. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian merambah ke Facebook, dan sekarang juga ada di Telegram. Untuk Discord masih dalam proses pengembangan. Oke, malam ini kita akan membicarakan mengenai Sufa. Sufa adalah kaligrafi dari China, jadi kaligrafinya bangsa Tionghoa. Pembicara malam ini adalah Bu Cucu Wijaya. Jadi Bu Cucu ini walaupun sudah berusia tapi masih tetap semangat dalam belajar ya Bu ya. Dan saya salut banget sama Ibu. Kemudian moderatornya adalah Bapak Eko Priantoro. Nah, ini juga adalah seorang dosen pengampu mata kuliah estetika di Lembaga Pengembangan Humaniora, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Nah, selain menjadi dosen, Pak Eko ini juga adalah seorang desainer dan ilustrator. Kemudian beliau juga aktif dalam diskusi filsafat dan sesekali mengikuti pameran seni di berbagai kota. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Eko Priantoro dan kepada Ibu Cucu Wijaya untuk melanjutkan sesi kali ini. Silakan. Terima kasih, Lia Chang. Selamat malam semuanya, para hadirin yang sudah hadir dalam diskusi seni kaligrafi Cina modern yang kali ini mengundang Bu Cucu Wijaya ya. Sebentar sebelum kita melanjutkan pemaparan dari Bu Cucu Wijaya, saya akan membacakan sebentar CV dari Cucu Wijaya. Dr. Cucu Wijaya ini sudah berkarya cukup lama di dalam maupun luar negeri. Beliau adalah lulusan sarjana seni di Maranatha tahun 2008, terus mendapat gelar master di ITB, Institut Teknologi Bandung, tahun 2010, lalu dilanjutkan program doktor yang lulus pada tahun 2020 dengan menempuh di ITB juga. Pameran solonya sudah beberapa kali dan di berbagai kota di Indonesia. Saya sebutkan beberapa saja ya, karena ini CV-nya panjang sekali. Karena beliau memang sudah banyak berkiprah di dunia seni cukup lama. 2010 berpameran di Correlation Hotel Anggrek Bandung dengan judulnya ya berkaitan ya, korelasi. Lalu di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Selanjutnya 2014 dengan judul pamerannya Nuansa Anak Bangsa di Sun City Grand Ballroom Jakarta. Dan terakhir kali tahun 2020 adalah karyanya Cucu Wijaya yang berkolaborasi dengan seniman maestro Indonesia, Pak Sunario, dengan judul Sumarah di Selasar Sunario Art Space, Bandung, Indonesia. Kalau itu barusan saya sebutkan adalah pameran solonya atau solo exhibition. Sedangkan kalau pameran bergrupnya ini sudah banyak sekali berhalaman-halaman. Ada di Jepang, salah satunya, ada di India juga, ada juga di Korea Selatan, Indonesia sudah di berbagai macam kota. Terlalu banyak, saya agaknya membuang waktu kalau misalkan membacakannya satu persatu. Dan semua pameran-pameran ini mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai macam tempat, dan publikasinya
cukup mendunia. Cucu Wijaya juga mendapatkan award atau penghargaan berupa Golden Award dan Special Award Indonesia Bali Line, the third International Painting and Calligraphy Exhibition for 62 Anniversary of Asia and Africa Meeting, Beijing, Tiongkok. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sekian saja untuk membacakan CV dari Cucu Wijaya. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan Cucu Wijaya. Saya akan mengoperasikan PPT atau presentasi PowerPoint-nya, dan Bu Cucu Wijaya akan mulai untuk presentasi. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan, Cucu Wijaya. Ya, terima kasih Pak Eko. Selamat malam dan salam sejahtera dan salam budaya kepada rekan-rekan dan teman-teman yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan untuk saya berpresentasi dengan judul Seni Kaligrafi China modern yang sinkretisasi seni tradisi China dengan seni rupa modern. Next. Sebelumnya saya masuk ke seni rupa modern, saya ingin bercerita sedikit tentang seni kaligrafi China tradisi. Definisi seni kaligrafi China, ya istilahnya sufa dalam bahasa Tiongkok, yang berarti cara atau metode aturan menulis. Next. Sebagaimana kita tahu seni kaligrafi, sejarahnya seni kaligrafi Tionghoa ini sudah beribu-ribu tahun. Dari dinasti Shang, lalu diperkembangkan di dinasti Han. Nah, yang sekarang populer di kalangan kaligrafer ada 6 gaya. 6 gaya ya. Yang sebelumnya ini ada yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya ada gaya yang seperti bermacam-macam gaya yang pernah dilakukan, apalagi sebelumnya ada kertas ya. Jadi seni kaligrafi biasanya dilakukan pada ukiran cangkang kura-kura, ada dengan batu, dengan tembaga dan sebagainya. Namun sesudahnya Cailun menemukan kertas, ya mulainya dengan kertas yang lebih dan jadi sangat populer. Di sini ada 2 yang populer sekarang, ada 6 yang tadi saya bacakan. Nah, yang mewakili seni kaligrafi Tiongkok kuno ada 2 macam, yaitu namanya Chuanshu yang dibagi dengan Tachuan dan Xiaochuan. Tachuan ini gayanya memiliki ciri bentuk huruf yang panjang, bundar, dan menunjukkan perhatian yang khusus pada keindahan struk ya, atau goretan yang melengkung. Bentuknya indah sekali dan seperti gambar. Nah, lalu satu lagi berupa Xiaochuan. Xiaochuan itu adalah simplifikasi dari Tachuan. Bentuknya sudah banyak rubah, sudah disimplikasikan dan menjadi memanjang ke bawah dan rapih dilihatnya. Namun tetap masih berkesan bergambar. Next. Gaya ketiga dan keempat adalah Lisu dan Kaisu. Ini 2 gaya formil. Lisu pernah menjadi huruf resmi negara dari
sampai dari dinasti Qing kalau nggak salah sampai ke dinasti Tang. Bentuknya kokoh, tebal, dan karakternya datar dan garisnya persegi. Namun keindahannya benar, kelihatannya indah dan mudah dibaca. Karena kekokoh dan indahnya Lisu masih digunakan sebagai headline pada surat kabar atau papan reklame di era sekarang. Lalu Kaisu. Kaisu ini adalah simplifikasi dari Lisu. Nah, semuanya sudah disimplifikasikan, huruf yang tebal jadi teratur, nggak terlalu tebal dan persegi. Ya, yang sekarang adalah huruf resmi negara yang dari Tang hingga saat ini. Next. Gaya yang kelima adalah Xingsu. Xingsu itu menekankan pada kesan cepat, tulisan cepat tangan. Namun karakternya atau hurufnya masih dapat dikenal. Gayanya itu adalah paduan dari gayanya paduan dari antara gaya Kaisu dengan gaya Chaoshu. Nah, Xingsu ini yang paling populer, yang paling sering dipakai orang, yang paling banyak yang memakai Xingsu di dalam kaligrafi sekarang ini. Yang gaya ke-6 adalah Chaoshu. Chaoshu menampilkan estetika garis yang hidup dan dinamis, ditulis dengan sangat cepat. Dan gaya ini merupakan gaya yang terbaik untuk ekspresi perasaan personal seniman. Dan Chaoshu ini pada waktu dinasti yang masih menganut gini, kalau dulu mereka itu memilih jabatan atau mengangkat jabatan dengan melalui sesuatu ujian. Ujian itu adalah ujian tulisan, makalah, dan satu lagi kemampuan membuat puisi. Nah, Chaoshu ini seringkali dipakai untuk menulis puisi, tapi bukan untuk pada waktu ujian. Namun setiap pada waktu cendekiawan itu berkumpul, mereka itu saling menukar pikiran dan sehingga atau bercanda bagaimana suasananya udah panas, lalu mereka juga minum-minum. Nah, dengan suasana yang panas itu, mereka itu menandingkan atau membuatkan puisi-puisi masing-masing, dan dengan cara mungkin juga cara perpaduan atau ada cara kompetisi, maka mereka nulisnya dengan cepat, dan dengan pengaruh perasaan dan suasana. Struknya seringkali terbawa oleh perasaan menjadi mengeluarkan struk yang dinamis. Jadi seolah-olah mengekspresikan perasaan personal senimannya. Maka Chaoshu ini kadang-kadang sulit dibaca. Next. 8 prinsip Jung. Prinsip ini telah ditetapkan sebagai metode pengajaran seni kaligrafi sejak dinasti Tang sampai saat ini. Kenapa dinamain prinsip Jung? Karena huruf China ini atau huruf kaligrafi itu ada kaidana, ada aturannya yang harus memakai pakem ya, 8 jenis struk. Jadi setiap seniman kaligrafi berwajib belajar dan melatih terus untuk 8 jenis struk
Dan 8 seni struk ini terdapat dalam karakter huruf Yung. Ini adalah karakter huruf Yung. Nah, di dalam kita bisa lihat dari tik-tik, dari goresan horizontal, goresan untuk vertikal dan melengkung dan sebagainya, sudah tercakup 8 jenis struk di dalam huruf Yung, satu huruf Yung ini. Jadi maka huruf Yung sering dipakai untuk alat pelajaran untuk belajar 8 jenis struk. Next. Seni kaligrafi dan seni Chinese painting menggunakan set material yang dikenal dengan istilah Wenfang Sepao. Wenfang Sepao itu ya adalah ada maupi, ada namanya koas ya maupi, tinta, mo, terus ada mangkok tinta, yentai, dan kertas. Kertasnya kertas khusus yense. Nah, inilah yang saya mau nerangkan sedikit. Memang kaligrafi ini ada keunikan. Wenfang Sepao ini juga unik. Ya, kenapa? Kesatu, kita lihat dengan kalau Wenfang Sepao harus dipakai mo. Mo ini adalah tinta. Tinta ini terbuatnya gimana? Nggak tahu, tapi memang spesial. Jangan seperti kita mendapatkan tinta, jangan meneteskan ke baju atau ke kertas. Karena begitu kering, akan tidak bisa dilepas lagi atau tidak luntur lagi. Ya, jadi makanya karya seni kaligrafi itu bisa ditahan beratus tahun atau mungkin beribu tahun karena tidak meluntur. Nah, ini kok maunya. Lalu yentai adalah seperti kayak gini, tempat gimana lihatnya? Tempat inilah tempat kalau dulu ini adalah maunya seperti kayak gini ini mau jadi mau tiao ya, jadi satu batangan mo ya, dan mo kita biasa ambil mo ini dikasih air lalu diputer-puter tadi yentai itu kan diterbuat dari batu ya atau dari batu yang kasarnya. Jadi kita untuk mengambilkan mo harus memutarkan hilang kok itunya. Bagaimana? Ya udah, sekarang udah. Tadi hilang. Nah, ini mo-nya. Dan dengan cara yang tertentu juga. Ya, ini sebetulnya ada maknanya juga. Karena saya pada waktu kecil ada kelas kaligrafi, guru dan orang tua saya, papa saya yang suka ngontrol ke saya nulis, suka bilang, ayo, kita harus menggosok si mo-nya supaya menjadi tinta yang dipakai. Nah, cara mo itu, cara ngemuternya selalu dipegang tangan saya, harus begini, harus gini, ada caranya. Itu teh untuk melenturkan tangan kita supaya kita menulis kaligrafi dengan baik. Nah, jadi ada, dan yang terunik adalah alat penulisnya, yaitu maupi. Bermacam-macam maupi. Ada maupi dari kecil ya sampai ke besar. Yang saya pakai yang terbesar adanya bulunya yang sampai 35 cm. Mungkin juga ada yang lebih besar lagi. Nah, dan bulu ini terbuat dari bulu hewan. Bulu hewan seperti bulu kelinci, bulu serigala, bulu domba, dan sebagainya. Dan ada juga yang campuran. Dan pemegangan maupi
Pemegangan LP pun ada cara tertentu. Tidak bisa sembarangan gitu. Ada cara tertentu memegangnya. Dan tiap seniman kaligrafi harus belajar. Ya, yang seperti kita tadi ulasin, harus belajar membuat struk. Bagaimana berlatih si koas ini supaya bisa membuatkan struk yang bagus. Dan karena struk ini adalah struk yang bisa ini yang untuk membuat huruf. Ya kalau jadi struknya mesti nggak bisa sembarangan hanya dipakai guras horizontal mau seenaknya, nggak bisa. Jadi seperti namanya juga seni kaligrafi, maka seperti seni musik ada iramanya, ada struk yang harus ditekan, ada harus yang lembut diangkat, harus ada yang membuat struk yang kasar, ada yang struk yang tipis. Jadi kita mesti bisa menguasai MAUPI ini supaya bisa menghasilkan struk yang benar, ya, yang mengikuti aturan dan pakemnya. Dan xianzi. Jadi menulis ini bukan sembarangan ditulis sembarangan sembarangan kertas. Kalau di sembarangan kertas biasanya si itunya maunya akan mencair gitu. Jadi harus ada pakai xianzi yang bisa menyerap air. Ya, xianzi itu ada dua macam. Satu yang daya serap airnya besar, kuat sekali, ada yang ya sedikit saja. Nah, itu juga dibagi untuk kalau yang bisa menyerap air yang keras, itu xianzi yang untuk Chinese painting. Yang kurang bisa menyerap, itu untuk kaligrafi. Next. Unsur seni dalam seni kaligrafi China. Struk itu adalah tarikan koas pada seni kaligrafi merupakan unsur estetik yang paling penting. Ya. Seperti saya tadi ulaskan, struk itu harus ada iramanya. Harus ada yang ditekan, ada yang gurasan tebal atau tipis atau bagaimana. Itu tergantung pada waktu kita menulis. Nah, dan biasanya yang seperti Chaosu itu, seringkali penulisnya kalau lagi emosi, lagi senang, biasa struknya atau apalagi dia udah mahir menguasai pembentukan struk, biasanya struknya itu bisa mengikuti perasaan berjalan gitu ya. Jadi bisa mengeluarkan unsur estetik yang penting kalau kita lihat. Jadi ada perasaan yang memang wah kelihatannya hidup dan dinamis. Dan struk-struk yang dinamis inilah yang estetik ini sering dipakai untuk membuat Chinese painting yang seperti kita lihat di sini. Ya, Chinese painting itu ada dua macam. Yang saya maksud ini adalah Chinese painting xie atau shuime. Jadi cuma memakai air dan tinta lalu pakai struk yang dinamis ya. Kadang-kadang ya mungkin seperti seniman ini membuat kuda lari, dia perlu struknya yang keras, yang melihat kelihatnya ada bertenaga. Nah, dan lagi ini di kiri saya adalah pohon bambu yang seperti dia memakai struk untuk melukiskan batangnya dan daunnya sebagian kuatnya sehingga kelihatan pohon bambu ini tertiup angin. Jadi hidup. Next.
unsur seni dalam seni kaligrafi China. Seni kaligrafi ternyata mengandung dua unsur seni, yaitu seni verbal dan seni abstrak. Ya, ini adalah keterangan dari Lazy, seorang peneliti Chinese kaligrafi dari Italia. Dia menemukan bahwa seni kaligrafi mengandung dua unsur, yaitu unsur verbal, yaitu seni yang mengeksposkan unsur tekstual. Berarti unsur menulis karakter huruf China. Jadi dibentuk huruf dengan baik. Nah, seperti Kaisu, udah membentuk jadi huruf, jadi mudah dibaca. Dan satu lagi ada unsur abstrak. Berarti struk itu mengekspos unsur visual, yang berarti seni melukis garis atau struk. Ya, seperti Chaosu. Ya, udah Chaosu. Ada banyak sekali karena cepatnya, karena emosinya, sudah struknya sudah berubah jadi garis yang menurut perasaan si penulis atau perasaan seniman itu. Jadi seringkali banyak huruf-huruf yang kita tidak kenal. Susah dibaca lah gitu. Next. Faktor penyebab lahirnya seni kaligrafi modern. Lacy mencatat ada faktor penyebab lahirnya seni kaligrafi China modern. Itu satu, interaksi budaya China dalam skala internasional. Kedua, ada kreativitas seniman kaligrafi China yang memadukan seni kaligrafi China dan seni rupa modern. Nah, kita ini sekarang ada dalam era globalisasi. Di dunia ini, negeri-negeri sudah saling berinteraksi, saling belajar tentang teknologi, menukar ilmu segala macam, termasuk seni, termasuk budaya. Nah, demikian juga dengan Tiongkok. Tiongkok sana udah buka, apalagi Tiongkok sekarang udah buka pintu menerima siapa aja yang datang, gitu ya. Dan dengan keterbukaan Tiongkok ini, maka seni kaligrafi juga ada perubahan. Nah, yang perubahan ini ya seperti Lacy bilang, interaksi budaya China dengan skala internasional. Keduanya, kreativitas seniman ini bisa memadukan seni kaligrafi dengan unsur seni rupa modern. Kita lihat, ini adalah seniman yang di foto ini adalah seniman kaligrafi China modern yang Wang Tongli. Ya. Beliau ada dalam performance art seni kaligrafi modernnya di Istanbul Modern Art Museum di Turki, ya, di Turki. Dia membuatkan performance art di Turki. Next. Lacy membagi lagi seni kaligrafi yang ditinjau dalam estetika ada dua golongan. Ya, golongan ke-1 modernis dan avant-garde. Dan dalam modernis ada 3 kategori, yaitu pictorial dan piktografik. Kategori kedua, abstraksi dan spasial. Ketiga adalah kategori kolase kaligrafi. Dalam golongan avant-garde, senimannya dekonstruksi kaligrafi. Kedua, mix media, yaitu berarti memadukan Wen Fang Sepao dengan media seni rupa modern.
Di dalam foto ini adalah seniman kaligrafi modern asal Beijing, Ping Yi namanya. Dia tengah berkarya performance art di gunung, yaitu dia menyebarkan tinta berratusan kilo untuk membuatkan satu estetika dari performance. Next. Seni kaligrafi yang ditinjau dalam estetika. Saya ingin menjelaskan yang dinamakan apa modernis, apa kategorinya, yaitu satu piktografi, yaitu senimannya mengekspos visualisasi dari teks. Namun kita masih bisa membacanya. Seperti ini contohnya, tulisan San, gunung Sancui, berarti gunung terbelah atau gunung yang hancur. Ya, karyanya Kukan. Nah, di sini kita tahu itu Sancui sudah diekspos menjadi visual seperti gunung yang digambar, gunung yang nggak biarpun tidak sempurna, tapi kita masih bisa baca ini adalah huruf Sancui. Ya, ini adalah karya. Oke. Next. Lalu ada kategori abstrak dan spasial, yaitu senimannya lebih mementingkan gaya, ya, penggayaan. Udah luar dari gaya dan teknik konvensional. Ini saya ambil contohnya karyanya Xiao Yan. Xiao Yan ini tetap memakai tinta China, tinta Tiongkok, dan memakai xianzi. Namun dia menulisnya sudah tidak menggunakan kuas lagi. Dia menggunakan suntikan medis atau semprotan. Next. Yang kategori ketiga adalah kolase, yaitu menggabungkan kaligrafi dengan form objek. Jadi dengan barang yang kelihatan saja. Seperti di sini Wang Tungling dengan tinta China menulis kaligrafi di atas koran yang dia lihat di koran luar negeri. Dia dengan konsep bahwa dia menulis tidak di xianzi, ya. Ya itu berarti kolase yang tergolong di seni rupa modern. Next. Ya. Di golongan ditinjau dari estetika di golongan avant-garde, yaitu senimannya dekonstruksi kaligrafi, yaitu arti senimannya mendobrak konvensi, mendobrak cara tradisional seni kaligrafi secara ekstrim. Nah, di sini contohnya saya mengambil contoh Xi Ping. Xi Ping mentranslate puisi Huineng Huasi, ya Huineng the Sick Patriarch, membuat puisi Chinese menjadi ditranslate ke Inggris. Nah, sesudah translate, Xi Ping itu menyusun huruf-huruf Inggris itu secara kaligrafi disusun. Jadi karya ini terlihat seperti huruf kanji, huruf kaligrafi. Namun kita tidak kenal, ya, tidak bisa baca karena tidak memakai struk. Dan bukan struk, itu sebenarnya dia tersusun dari huruf-huruf Latin Inggris, ya, bahasa Inggris. Namun Xi Ping juga mempersilahkan kita baca, kalau kita baca dengan cara Chinese, yaitu dari atas ke bawah. Secara barat
adalah dari kiri ke kanan. Ya, cara tulis. Kalau kita mau pelan-pelan baca mungkin bisa ya. Oke, next. Cara avant-garde yang mix media adalah senimannya berpaduan antara Wen Fang Spao dengan materi ataupun media seni rupa modern. Saya mengambil contoh Sherong. Sherong memadukan teknik seni kaligrafi dengan performance art. Ya. Sherong mencelupkan rambutnya beserta kepalanya ke dalam bak tinta. Sesudah penuh, dia melukis dengan rambutnya dibantu oleh gerakan kepala dan tubuhnya. Inilah karya hair painting ya, yang di atas kertas. Nah, ini hasilnya yang di bawah. Ini ada ceritanya juga kenapa Sherong berbuat begini. Sherong itu menjelaskan bahwa performance art dia, cara dia melukis begini adalah karena dia protes tentang patriarki. Jadi budaya patriarki China. Dia dari kecil melihat betapa sengsaranya ibunya, bapaknya poligami. Ya. Lalu ibunya sering dianiayai dipukul sama orang tua, sama bapaknya. Nah, dan pada Sherong menikah, perkawinannya juga tidak bahagia. Akhirnya Sherong bercerai. Sherong pindah ke Inggris dan dia teruskan untuk belajar seni. Nah, ini maka dia memakai rambut sebagai alat menulisnya, ya, karena dia mengingat kembali pada waktu Sherong menikah, ibunya mengisir rambutnya dengan segala doaan supaya panjang perkawinannya, supaya harmonis, tetapi semua hancur. Ya, nah, jadi ini dia dengan konsep itu dia berkarya. Next. Karya saya juga termasuk kaligrafi kontemporer. Karya saya juga berkonsep karena saya terinspirasi dengan perjuangan hidup Cai Qi dan kondisi yang sulit dari sulit menjadi yang keberhasilan. Sebelumnya saya mengulas karya saya ingin bercerita sedikit ya. Kita tahu budaya patriarki China, Tiongkok ini sudah ada 5.000 tahun. Ya. Mereka itu menganut budaya patriarki yang berarti mementing anak laki, keturunan. Anak perempuan itu dianggap anak yang tidak penting, hal yang tidak usah diberi pendidikan tinggi dan sering diacukan. Bahkan ada yang dibuang begitu aja atau dijual menjadikan pembantu atau ya apa ajalah dijual kepada orang lain. Nah, saya lihat keadaan ini ada di kelenteng perempuan. Jadi ini adalah bukti dan nyata, ya bukti nyata dan fakta ya patriarki China yang tersisa lah mungkin ya, sekarang sih udah nggak, mungkin sebentar juga punah lah keadaan yang menyedihkan ini. Namun dan untuk ini saya juga ada memori yang tersendiri sejak kecil. Nah,
pada waktu saya kecil diajak oleh ibu saya ke kelenteng perempuan untuk melihat temannya yang dianiayai oleh suaminya. Dan perempuan itu lari ke kelenteng meminta perlindungan. Dan pada waktu itu ada satu kesan bagi saya bahwa kelenteng perempuan ini ternyata adalah tempat pelindung perempuan yang dapat kesulitan atau ada masalah gitu ya. Nah, dan di sana saya melihat banyak anak perempuan, bahkan bayi perempuan, dan ibu menerangkan kepada saya itu adalah anak perempuan sudah tidak diinginkan oleh orang tuanya, maka diberikan kepada kelenteng perempuan dengan perjanjian atau bahkan mungkin sumpah juga saya nggak tahu ya, bahwa mereka tidak akan mengaku dan tidak akan mau anak perempuannya lagi. Itulah yang membuat saya takut ya pada waktu itu, jangan aneh gitu. Dan Nabi saya menyaksikan anak-anak itu bertumbuh dan menjadi caici. Caici itu adalah istilahnya perempuan yang bervegetarian seumur hidup. Ya, caici itu adalah orang yang bersumpah tidak akan menikah. Namun mereka rela berkontribusi seumur hidupnya untuk melayani masyarakat yang atau umat yang bermasalah, seperti ya banyak ya. Sampai sekarang juga saya pernah lihat, anaknya sakit, ke dokter kok nggak baik-baik gitu ya, mungkin belum cocok, dia lari ke kelenteng, minta tolong didoakan atau dibantu untuk bersambayang pada dewa obat dan meminta air sucinya. Lalu laki atau perempuan dewasa belum punya pacar, belum punya jodoh, datang ke kelenteng perempuan, minta didoakan pada dewa bunga atau ya untuk supaya bisa mendapatkan jodoh. Ya. Lalu ya, ada yang nggak punya anak. Wah, ada yang minta anak laki, ada yang minta anak perempuan. Ya, juga minta pembantuan dari caici. Tolonglah siang sore tolong didoakan gitu. Ada yang usahanya menurun. Datang juga ke kelenteng perempuan, minta caici menulis atau mendoakan ya supaya usahanya bisa jaya kembali. Jadi bagi saya ada satu pertanyaan di dalam ya, bagaimana anak-anak buangan orang tua, anak-anak dihina bisa tumbuh menjadi orang-orang yang baik budi begini, mau berkorban, berkontribusi seumur hidupnya untuk melayani, ya, untuk membantu umat-umatnya. Bahkan saya juga melihat kelentengnya dari kelenteng kecil, bangunan yang sederhana menjadi gedung sekarang. Lalu ada lagi di Bandung, di Jalan Cibadak, ada satu kelenteng mampu membangun di belakangnya, membangun sekolah yang bisa menampung 200 murid untuk warga sekelilingnya dengan pembayarannya gratis loh. Sehingga tadinya yang gurunya minta ada gaji sampai terharu, akhirnya gurunya juga mengajar tanpa pamrih ya. Jadi ya, ketularan kebaikannya. Itulah yang membuat saya ingin tahu dan ingin meneliti di sampingnya. Seperti di sini kita lihat. Ini ada gambaran banyak ya, ada Kuan Im, ada bunga, ada tulisan Hanzi, ada
ada bunga lotus segala. Nah, itu karena memang kelenteng perempuan itu menganut Sanqiao, yang berarti sinkretisme dari 3 ajaran. Ajaran Buddha, ajaran Taoisme, dan ajaran Konfusianisme. Dia sedang mengocok Ciamsi itu untuk membantu umatnya yang menanyakan sesuatu. Ya. Itu perempuan yang di belakang, perempuan itu perempuan yang tanpa bantuan lelaki harus memperjuangkan hidupnya sendiri. Yang gambaran yang belah kanan yaitu Cai Chi muda sedang memimpin umatnya belajar atau membaca parita. Ya, next. Dengan penelitian saya, akhirnya saya menemukan betapa tegarnya, betapa tekadnya, betapa baiknya Cai Chi anak-anak Cai Chi itu berjuang untuk kehidupan, untuk melepaskan dirinya. Saya ingin menceritakan ceritaan mereka di dalam karya saya. Maka saya pernah membuat dengan cara tadi kontemporer ya. Tapi saya tidak bisa menceritakan semangatnya. Saya tidak menceritakan lebih banyak lagi bahwa perjuangan mereka dalam spirit. Nah, akhirnya saya tulis di patung Kuan Im, saya gambar patung Kuan Im, saya itu juga. Tapi yang saya cerita itu patung Kuan Im adalah agama, tidak masuk juga. Akhirnya saya menemukan kaligrafi struk yang mungkin bisa mengekspresikan perasaan saya atau pemikiran saya. Dan saya membuatkan tulisan kaligrafi ditulis begitu, jadi juga tidak diterima karena itu adalah narasi. Jadi akhirnya saya membuatkan mengabstraksikan kaligrafi itu dengan cara kontemporer, ya, cara seni barat, mengabstraksikan teks menjadi visual. Jadi abstrak gitu, jadi nggak bisa dibaca lagi. Nah, contohnya yang kiri ini, saya mengabstraksikan. Mulanya saya tulis dengan kaligrafi, nah lalu saya abstraksikan di abstrak sampai dapat visual yang sudah tidak bisa dibaca lagi. Ya, nah dengan cara begini saya membuat karya saya yang 3 lapis, yang dengan berarti 3 lapis ini adalah tahapan transformasi Cai Chi dari kehidupan buruk menjadi kehidupan yang baik. Nah, jadi dengan layer gitu ya, dengan pertumpukan layer. Seperti layer 1, saya bikin tulisan kondisi, menceritakan kondisi awal para perempuan atau Cai Chi patriarki ya, yang dibuang oleh orang tuanya. Layer kedua ada reaksi Cai Chi atau perempuan korban patriarki itu berupa upaya mereka bekerja atau reaksi untuk lepas dari penindasan, penghinaan orang. Ketiga adalah kondisi atau hasil mereka dari upaya mereka itu, mereka telah terbebas dari penindasan. Ini yang di sini di tengah adalah karya saya. Nah, yang nomor 1 yaitu layer ke-1, saya membayangkan dulu, saya merenungkan dulu bahwa bayi-bayi atau anak perempuan-perempuan yang dibuang oleh, tidak dinoleh lagi sama orang tuanya, benar-benar tidak berharga, benar-benar tidak disayang, atau benar-benar dapat penghinaan.
kok dibuang dengan begitu saja. Dan juga masyarakat juga memang tidak terlalu memperhatikan, mereka itu anggap ini adalah kebiasaan, ya udah. Ya, mereka itu melihat juga tidak bereaksi apa-apa. Jadi saya tulis dengan artinya tidak berharga itu iwan puce, ya. Mereka punya berarti kehidupan mereka itu sama sekali tidak berharga. Nah, ini layer ini saya dijadiin layer 1, jadiin latar belakang karya saya. Nah, dari karya saya saya tutup lagi dengan kertas siense yang baru. Ya. Lalu saya membuat layer 2. Layer 2, saya membayangkan bagaimana mereka bangun dengan semangat untuk hidupnya. Saya lihat, saya menyaksikan mereka itu belajar, mereka itu bekerja, mereka itu membangun kelentengnya yang seperti saya tadi bilang, dari kelenteng kecil, dari kelenteng yang gedung dengan susah payah mereka dapat dulu ya, saya tahu Caiji itu banyak yang bisa feng shui. Mereka itu membantu orang lihat, oh rumahnya baiknya gini, oh itu apa tempat masak harus tingginya sebagaimana, terus ini apa pintu mesti menghadap di kemana. Lalu apalagi ada orang yang meninggal, mereka itu tahu, oh cariin tanah. Pernah saya lihat, dan mereka itu seringkali sampai sekarang ya masih banyak orang yang mau minta nama, bagaimana dia dengan catatan apa tanggal lahir, tahun lahir, bulan lahir, jam lahir, untuk meminta nama untuk anaknya, atau anaknya sakitan terus minta tanya namanya apakah udah benar, tolong dirubah gitu. Jadi mereka itu membekali kepintaran begitu. Nah ini layer ya sudah merasakan upaya mereka, saya tutup lagi dengan siense. Ini adalah layer kedua. Jadi berarti upaya mereka. Nah, layer ketiga, saya sudah melihat mereka itu dari anak yang dibuang sudah menjadi Caiji, yang berani keluar untuk membantu orang, untuk menjalankan ritual, untuk ya membangun kelentengnya sendiri ya. Dan saya tahu di dalam kelenteng tidak dengan yang manage adalah perempuan semua. Jadi satu kemenangan, ini adalah kemenangan Caiji yang mereka sudah lepas dari segala penghinaan. Nah, inilah. Jadi setiap karya saya ada cerita perjuangan Caiji. Nah, dan saya itu tulisnya, saya pakai mediumnya adalah kanvas. Tapi saya membubui dengan kertas-kertas siense. Kertas siensenya bertumpuk-tumpuk, yang menempelkan bertumpuk-tumpuk. Juga saya membuat satu pemikiran konsep bahwa itu ada maknanya. Maknanya adalah mereka itu di dalam kelenteng itu karena senasib, mereka juga sama-sama dari anak dibuang. Jadi ada nasib dan mereka sangat saling menyayangi, ada gotong royongnya, ada unsur solidaritasnya antar Caiji. Next. Ini saya ingin memberikan contoh lagi satu. Ini karya saya ya. Nah, saya ini membayangkan anak yang umur 2 tahun, 3 tahun sedang perlu-perlunya pelukan orang tuanya.
Namun orang tuanya dengan teganya membiarkan dia atau memberikan dia atau dikasihkan, dibuang dia ke tempat asing sama sekali oleh pada anaknya. Ya, anaknya itu asing sekali dan kepada tempat yang dia sama sekali nggak kenal. Betapa sakit hatinya, betapa takutnya, betapa sepinya si anak ini. Ya, mungkin jejeritan nggak ada yang tahu, dipegang pun nggak mau. Ya, saya merasakan ketidakberdayaan mereka. Saya merasakan mendengarkan jeritan mereka. Maka saya membawakan ini adalah layer ke-1. Yang kedua, saya menyaksikan mereka bagaimana mereka beradaptasi. Lama laun mereka ingin ya berinteraksi dengan sesamanya, lalu membentuk persaudaraan yang saling mengasihi, saling mendorong, saling memicu untuk belajar, untuk bekerja, untuk perjuangan hidupnya. Dengan gini, akhirnya dia jadi Cai-Ci yang begitu besar hati. Mereka itu tidak lagi mendendam kepada orang tuanya. Dia rela. Jadi dalam itu saya anggap ini satu keagungan, kebaikan yang luar biasa. Perempuan Cai-Ci ini perempuan Oriental, perempuan Cungko dan ya tidak memprotes. Siapa yang memprotes patriarki? Tapi ya, tapi apakah mereka itu mau ditindas begitu aja? Ya enggak juga ya sebenarnya. Tapi seperti di Barat ada suffrage yang wah terus datang ke jalan-jalan berdemo, berteriak-teriak, meminta hak perempuan, ya supaya gini, supaya gitu. Nah, tapi justru Cai-Ci enggak. Dia dengan perbuatan, dia dengan cara dia sendiri, dia membuatkan perbuatan baik, ya, yang sehingga Cai-Ci ini dari orang yang dihina menjadi orang dipandang. Kita bisa lihat, apalagi Cai-Ci lagi menjalankan ritual. Tidak ada satu orang pun yang berani memegang. Dan semua kelihatan dia memberi hormat kepadanya. Itulah satu keagungan perempuan Cai-Ci yang mampu berdiri di tengah masyarakat ya dengan bangga. Mereka itu sudah free dari kesepian, dari penghinaan. Ini adalah abstraksi dari huruf free. Ini adalah karya saya kedua. Dan yang kanan ini karya saya kaligrafi yang saya menjadikan seni abstrak. Dan saya ikutkan pameran online di Festival Kertas Sejagat. Ya, next. Pada bulan Agustus sampai September 2021, saya pameran tunggal dengan judulnya Sumarah. Sumarah juga itu adalah kisah perempuan yang memprotes patriarki, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan jejeritan, namun dengan perbuatan. Ya. Ini sama-sama ini cerita Indonesia, namanya artinya Sumara, namun tetap kita oriental ya, orang timur. Nah. Di Selasal Sunario Art Space. Nah, di Selasal Sunario Art Space ini adalah galeri
tempat pamerannya berupa salah satu galeri terbaik yang berskala internasional di Bandung. Nah, dengan pameran Sumara ini sebagai fakta bahwa seni kaligrafi China modern telah diterima menjadi bagian dari dunia seni rupa kontemporer karena melalui kuratornya, melalui banyak dosen-dosen saya, profesor-profesor gitu ya, yang mengakui ini dapat diterima. Nah, ini adalah display di Selasar Sunario. Ya, displaynya saya pada waktu itu saya mempamerkan 17 karya saya. Ya. Dan dengan senang hati saya mendapatkan masukan yang baik. Nah, di sini lalu pemiliknya Selasar Sunario Art Space ini adalah Bapak Sunario. Bapak Sunario ini adalah maestro seni kontemporer ya internasional. Beliau tertarik oleh oleh seni kaligrafi. Saya dengan senang hati sekali dan rasa terhormat ya, Pak Sunario mengundang saya untuk berkolaborasi membuat satu karya dengan cara performance art. Maka kami mempersiapkan medianya dengan berukuran 4 kali 3 meter. Ya, cukup besar ya. Dan di performance art-nya di Selasar Sunario di bagian amphitheater-nya. Di situ saya berkarya dengan seni kaligrafi, sedangkan Bapak Sunario merespon atau berkarya dengan cara seni rupa kontemporer. Ya. Ini adalah dokumentasinya ya, atau proses kita lagi performance di Selasar Amphitheater. Jadi kolaborasi dengan Bapak Surya ini adalah paduan antara seni kaligrafi China dengan performance art, seni rupa kontemporer. Ya. Sekianlah presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam budaya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Cucu Wijaya atas penjelasan pemaparannya dari proses berkarya tentang seni kaligrafi dan kaitannya dengan Tai Chi ya. Kita banyak sekali dapat masukan-masukan dan informasi-informasi yang sebelumnya kita anggap sederhana atau tidak penting. Kita bisa mengerti bagaimana kehidupan patriarki itu sudah mendarah daging selama 5.000 tahun dan bagaimana para Tai Chi ini berusaha untuk keluar tapi dengan tidak melalui jalan yang keras gitu, seperti di budaya barat mereka berproses ke jalan kadang-kadang merusak atau melakukan kekerasan, tapi dengan kelembutan, justru kelembutan yang bisa menularkan ke sekitarnya ya, yang tadi saya dengar dari pemaparan Bu Cucu. Nah, sekarang kita langsung saja ya buka ke sesi diskusi atau tanya jawab atau memberi masukan atau membagikan ceritanya juga. Dan ini perlu diketahui Bu Cucu ini proses berkaryanya itu puluhan tahun loh, dan saya kagum sebenarnya satu yang saya pengen bagikan. Proses berkaryanya Bu Cucu itu dimulai ketika umur 60-an kira-kira.
bayangkan. Jadi itu semangatnya yang saya pengen 60 itu masih produktif dan bisa ke luar negeri karena karyanya. Sekarang Bu Cucu umurnya udah kepala 8 ya, Pak? Ya. Iya. Udah setua itu. Ya, silakan. Bagi para hadirin yang lain, silakan. Iya, betul. Saya bacakan sedikit. Ini ada pertanyaan. Sunario Art Space, ya benar, lokasinya di Dago Atas ya. Jadi di Bandung memang itu tempat galeri internasional. Kalau para seniman-seniman yang sudah berpameran, apalagi berpameran tunggal, apalagi diajak kolaborasi sama Pak Naryo itu, Pak Naryo kelasnya sama atau ya itulah sama Nuarte. Nuarte itu yang bikin Garuda Wisnu Kencana di Bali, yang sekarang juga bikin patung di sirkuit Mandalika juga ya, yaitu Pak Sunario dan Pak Nuarte itu ya 11-12 lah, berkawan. Yang satu di Setra Duta, yang satu di Dago, dekat juga gitu, daerah Dago Atas. Gitu. Saya bacakan ya, ini pertanyaannya. Ya. Dari Tuming Chin, terima kasih Bu Cuci cerita yang semuanya. Dulu saya pernah dengar ada pelatihan seni kaligrafi di YDSP. Apakah sekarang masih ada? Sekarang lagi COVID, jadi lagi berhenti. Oh, lagi berhenti, Pak. Lagi Maaf. istirahat. Jadi ya mungkin ya ikut protokol pemerintah lah ya. Jadi jangan jadi pusat penyebaran. Tapi bisa daftar saja ke Maranatha gitu. Dan saya masih memegang kelas di Maranatha. Dan Maranatha bersedia untuk menerima itu murid-murid yang hanya untuk belajar kaligrafi. Oh, iya. Jadi FSRD Maranatha menerima murid-murid untuk belajar kaligrafi. Ya. Dan diajar langsung sama Bu Cucu seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan biasa ya. Kalau COVID sudah berhenti, kalau belum ya pakai online saja, pakai Zoom seperti ini mungkin. Ya. Oke. Lalu pertanyaan nomor 2 dari Bun Saukong, posisi bayi mungkin ya, maksudnya posisi bayi yang dibuang dalam kaligrafi itu tercantum di mana? Oh, jadi Caici. Iya, Caici itu dalam karyanya mungkin itu digambarkannya seperti apa gitu, di metaforakannya seperti apa? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya? Iya, itu kan tergantung dari ya kita dengan itu kan dengan istilah seni. Garis itu yang membuatkan satu garis yang menurut saya gitu ya, saya itu udah dengan perasaan untuk menggambarkan satu seperti yang ketiga lah ya, layar ketiga lebih kerasanya saya ada satu semangat, ada satu kedinamisannya gitu. Jadi tidak bisa justru tidak bisa digambarkan dengan lukisan, bagaimana menggambarkan semangatnya gitu. Ya. Oke. Nah ini ada yang angkat tangan tadi ya, cuma maaf tadi saya tidak lihat. Kalau misalkan yang tadi angkat tangan, boleh angkat tangan lagi, nanti mungkin diperkenankan untuk open mic dan bisa langsung bertanya. Siapa ya? Oh itu HKS 2. Silakan Dini Kairia. Apakah ada di sini? Halo, selamat malam Ko Eko dan Ibu Cucu. Ya. Saya Dini Kairia dari Universitas Dharma Persada. Saat ini saya sedang menggali seni kaligrafi karena saya sedang mengambil skripsi mengenai tersebut. Berdasarkan dari pemaparan materi Ibu yang sudah tadi Ibu sampaikan, selain dari 8 prinsip Jung,
saya pernah baca, Bu, dalam menulis kaligrafi Cina yang pernah saya baca ada pasangan konsep yang berlawanan yang digunakan dalam deskripsi kaligrafi Cina berdasarkan struk, karakter, composition, ink, dan general. Apakah yang sudah disebutkan tersebut digunakan untuk menilai seni kaligrafi secara deskripsi dinilai dari segi visual atau seperti apa, Bu? Dan untuk pertanyaan kedua, dalam seni kaligrafi terdapat prinsip yin yang dan juga taoisme dalam yang digunakan dalam menulis seni kaligrafi. Dan menurut Ibu, prinsip taoisme dan yin yang itu seperti apa dalam menulis kaligrafi? Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Selamat malam. Ya, ada dua pertanyaan ya, Bu Cucu, tentang kesan polaris atau berlawanan dari deskripsi seni kaligrafi. Lalu ada konsep yin yang dan kaitannya dengan Taoisme. Ya, silakan dijawab. Pertentangan apa yang pertama enggak? Oh iya, deskripsi berlawanan seni kaligrafi ya. Jadi mungkin bertentangan ya, gitu maksudnya. Jadi ada seperti yin yang gitu. Bukan yang pertama, pertentangan apa? Oh, pertentangan apa gitu? Makna gitu mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, Dini, yang mau ditanyakan? Jadi seperti misalnya stroke ada like heavy, terus karakter ada upward, downward, neutral, fat slider. Kalau di komposisi itu ada ugly, ada beautiful, black and white. Ink untuk tintanya ada dark, light, dry, wet. Kalau dari general itu dinilai dari strong, gentle. Apakah itu yang digunakan untuk menilai kaligrafi nantinya secara deskripsi dinilai dari segi visual seperti itu, Bu? Oh gitu. Ya. Kalau dalam penulisan tidak sedalam begitu ya. Kita nulis memang pakai dan lagi kan kita mesti lihat juga yang mungkin saudara yang mau belajar dengan kaligrafi gaya apa, yang gaya seperti gaya kaisu ya, yang persegi gitu, yang teratur, itu hanya untuk visual yang rapih gitu. Tidak membawakan ada unsur perasaan atau unsur itu. Yang ada itu adalah dari gaya yang cepat itu ada perasaan, ada dan saya kira kaligrafi tidak membawakan tentang banyak itu apa tentang agamaan ya. Jadi kalau yin yang ada, yin yang mungkin hitam putih gitu. Ada ya yin yang, tapi tidak untuk semua kaligrafi berarti ada unsur taoisme, ada yin yangnya, tidak. Ya, cuma dalam penulisan, karena kalau penulisan itu kan bukan abstrak kan, yang itu Mbak tanya itu adalah tentang penulisan. Kalau penulisan tidak dibawakan agama-agamanya. Ya. Selain kalau menulis sajak nih ya, menulis sajak atau menulis huruf apa, tapi dengan satu arti, nah itu baru bisa dinilai atau baru bisa dikritik apa ini teh ada unsur apa gitu. Kalau hanya untuk penulisan toh tidak. Ya. Baik, seperti itu kira-kira bisa diterima. Jadi kalau misalkan gimana, Dini? Ya, bisa. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Jadi ya kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh juga untuk bertanya di pertanyaan berikutnya ya, atau nanti setelah sesi formal. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kalau dari Gunadi W,
kalau tulisan kaligrafi Cina pakai tinta cair versus tinta batu, apakah sama kualitasnya? Nah, ini Bu Cucu silakan dijawab. Tinta apa katanya? Tinta. Jadi kalau ada pakai tinta cair ya, tinta yang dari tube dan tinta yang tadi digosokkan ke. Oh iya, ya tahu. Kualitasnya bagaimana itu? Yang dinamakan tinta batangan itu memang ya penemuan dari permulaan yang dipakai sekarang. Namun kalau yang cairan yaitu kan sekarang zaman modern, ya, orang juga nggak mau capek. Itu yang untuk menghemat tenaga. Di-upload di dua kali upload ya. Ya, jadi tergantung dari kualitas yang Anda beli. Ya, kalau seperti tinta batangan juga ada tinta batangan yang terbuat dari materinya atau dari bahan-bahannya yang bagus, yang itu atau bahan yang murah gitu. Itu jadi kalau tinta cair sama itu semua sama, tergantung dari kualitasnya. Jadi tidak bilang oh kalau tinta air pasti jelek, tinta ini pasti bagus, enggak. Ya, cuman memang kalau seperti saya selalu membuat ini. Kalau ada saya mengikuti pameran atau apa, saya mau membuat kaligrafi. Ya, membuat kaligrafi yang saya selalu memakai tinta batangan yang bagus. Kenapa? Karena kalau udah digosok hasilnya ya, karena kualitas bagus ya, hasilnya bisa mengkilap dan hitamnya benar-benar keluar hitam gitu. Dan lagi kalau saya membuat itu apa, membuat seni Chinese painting, kadang-kadang di dalam saya nggak tahu kalau tinta cair hitam itu apakah bisa dipakai untuk bercampur atau tidak. Saya lebih mending beli tinta batangan batangan dengan menggosok dan menyampur satu untuk saya lebih menjamin kebersatuannya. Jadi akan campur dan kualitasnya bagus. Jadi tergantung dari kualitas. Baik, dari tergantung kualitasnya ya. Jadi bukan kalau yang tube lebih jelek atau misalkan yang batu lebih bagus, tidak seperti itu ya? Ya enggak. Seperti beli kitab cat aja ya. Oh sama. Iya, seperti cat pada umumnya. Oh ya, ini banyak jadi kayak promosi FSRD Maranatha nih. Ada batasan usia dari Tumincing lagi ya, di FSRD Maranatha ada batasan usia saya 52 dan putri saya 12 tahun untuk berminat belajar. Apakah ada batasan usianya? Gimana tuh? Kalau program MADC kemarin sih tidak ada ya, tapi apakah masih berjalan ya, Bu Cucu? Ya, sekarang saya dengar dari atasan saya, Maranatha bagian FSRD bersiap menerima pokoknya barang siapa aja yang mau belajar. Mungkin untuk yang berusaha atau yang usianya udah lewat dari usia sekolah, mungkin ada jadi ada kespesialannya ya, ada sesuatu ya, bisa tanya dia ke itu, bisa mungkin bisa dicantumkan waktunya kapan aja mau, apalagi kalau bisa mengumpulkan teman-temannya itu, guru-guru atau dosen-dosennya siap untuk membagi waktunya untuk murid-murid yang mau belajar yang pada usia yang udah lewat dari usia sekolah. Ya, jadi saya juga kurang tahu nih, di websitenya Maranatha mungkin bisa dilihat ya untuk PIC-nya.
Oke, kita lanjut. Dan dapat, tapi udah dibilangin bisa dapat kalau mengikuti pelajaran ya, kurikulumnya yang mungkin ditentukan, bisa dapat juga sertifikat atau dapat ijazah dan gelar. Oh, ya benar. Tidak ada batasan umur, Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah. Silakan. Aja umur 60 ya, waktu itu ya, 60 lebih. Saya mulai dari 62, 63. Iya. Lalu oke, kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya Pak Ardian. Ini sudah terjawab ya. Mungkin kalau pertentangan tentang pakemnya, jadi itu tentang makna dari huruf tersebut, seperti yang barusan ditanyakan oleh Dian, siapa barusan yang barusan ditanyakan lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada komentar dari Pak Ardian dalam konsep yin yang itu setahu saya pada struk ringan dan berat, ya begitu, seperti itu ya, ya. Bu Cucu? Ya, tekanan paling ke tekanan keras itu dan warna putih hitam gitu, ini yang ya. Ini yang dimaksud dengan Ibu Dini, Taoisme bukan sebagai agama, tapi sebagai filsafat, tahu jalan gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi pemahaman konsep filsafat timur. Nah, itu kalau tentang konsep filsafat sebenarnya Pak Ardian yang bisa menjelaskan lebih jauh karena dia sudah pakar di filsafat timur gitu. Nanti Bu Dini bisa tanya lebih jauh ke Pak Ardian kalau soal filsafat seperti itu. Oke. Ini Bun Saukong, kaligrafi dalam Taoisme itu ada di talisman. Talisman itu apa ya? Maksudnya kertas jimat Cucu. Kertas jimat. Iya, kalau misalnya di film-film vampir yang ditempelin di jidat itu ya. Ya, oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Jenny. Bisa tolong di-share rekomendasi kertas, Maupi, dan tinta yang kualitasnya bagus, Bu? Waduh, iya benar. Bisa di-share, Bu Cucu, yang Maupi yang bagaimana, tinta yang bagaimana, atau kertas yang bagaimana yang kualitasnya bagus gitu. Saya cuma tahu tempat penjualnya. Namun tentang bagus tidaknya memang agak sulit itu ya. Karena dia jualnya juga cuma boleh kita dicoba dengan pakai air gini. Kadang-kadang saya juga ada dikibulin harga mahal, tapi tulisannya jelek, bulunya jelek gitu. Jadi kalau yang bagus-bagus, yang biasanya saya juga minta seperti ini batang tinta ini, saya minta tolong kepada yang ada di Cungko, ya ada di Tiongkok. Jadi saya juga direkomendasi atau diminta tolong mereka beli di tempatnya gitu. Kalau di Indonesia susah. Di Indonesia hampir nggak ada batangan ini karena batangan ini memang mahal. Cuman ya memang mungkin bisa sampai harga 1 juta, tapi bisa pakai nggak habis dengan 10 tahun gitu. Ya, dipakainya nggak banyak sih. Iya, begitu. Iya. Jadi kalau Maupi itu agak sulit dilihatnya karena
memang tertutup, kita nggak lihat. Kalau kita nggak pakai nggak nulis, nggak akan tahu gitu. Dan di dalamnya bagaimana bentuknya kita mana tahu. Ada yang putus atau enggak gitu, susah. Ya begitu. Biasanya percaya aja yang kepada yang jualan harga lebih mahal pasti lebih bagus. Ya. Begitu Bu Jenny, jadi penjelasannya dari maaf sekali karena kita kaligrafer juga semua juga begitu mengalami kebingungannya dalam memilih memilih alatnya. Iya, tuh. Jadi agak susah untuk menentukan kualitasnya yang baik yang mana mungkin apalagi di Indonesia ya, yang jualnya udah sedikit gitu ya, mereka jual yang bagus nggak laku katanya. Jadi kalau yang harga segitu-gitu ya mungkin kualitasnya ya segitu gitu. Ya, jadi bisa beli mungkin impor, harus ada kenalan. Lah kadang-kadang yang murah sekali juga. Ternyata yang 10.000 saya pernah dulu, yang sekarang mungkin 30-an lah ya, dulu 10.000. Ternyata saya pakai sampai ini hari masih bagus. Tuh. Ya, jadi yang penting itu skillnya. Pembuatannya, orang yang membuatnya yang bagus ya. Ya, tuh kan. Gimana skill itu mah? Alat mah pembantu saja. Ya. Ada lagi pertanyaan. Merawat Maupi supaya awet dipakai bertahun-tahun, apakah harus dicuci sampai benar-benar bersih setiap kali habis dipakai? Dari itu Mingcin lagi. Ya, itu iya. Dan harus dikeringin, digantung supaya kering. Oh, digantung setelah dicuci sampai bersih. Cuci jangan ditaruh gitu, digantung gitu supaya si bulunya selalu ke bawah. Oh, baik. Aduh, di mana? Ya itu, Pak Ardian, nggak tahu kita jualnya di mana. Hoki-hokian. Oke. Kalau yang hoki dapat 30.000 udah bagus banget tuh, sampai sekarang dipakai. Kalau lagi suwe sih 1 juta juga rusak. Iya. Nah itu bisa tuh beli barang second dari Bu Cucu bisa gitu, nanti tawar aja Maupinya dia. Yang udah bagus ditawar ya. Jamin jadi bagus kan, dan dijaga rapi gitu. Oh, terus Jenny bertanya lagi, paling bagus Maupi dari bulu apa? Waduh, ya gimana Bu Cucu ini? Ini lihat Anda mau belajar, Anda ini pemula atau bukan? Satu. Kedua, ya, Anda mau nulis dengan gaya huruf apa? Nah, karena itu juga ada yang senang menulis dengan ya seperti kita aja ya. Ada senang yang tulis dengan bulunya agak keras, itu pakai bulu serigala ya. Tapi kalau ada orang yang bisa, saya bisa menguasai, udah biasa. Untuk orang yang biasa sudah menguasai, jadi pakai apapun bisa jadi. Jadi yang pentingnya mungkin untuk orang yang pertama belajar kaligrafi dianjurkan memakai kuas yang bulu serigala atau yang campuran serigala dengan bulu kelinci. Jadi beda-beda ya? Ya. Bulu kelinci atau bulu atau bulu domba. Bulu domba. Domba tuh bukannya keriting ya? Itu Bu Cucu? Ya saya nggak tahu deh, mungkin bisa itu kan ada kan pakai ukurannya kan ukuran tertentu, jadi mereka itu mungkin ngambil yang lurus. Oh ya, jadi bulu domba bagian yang lurus ya, mungkin ya yang mereka ambil. Pokoknya saya selalu tahu ini
ditulis di itunya juga keterangan kalau kita beli ada ini adalah terbuat dari bulu domba, ini terbuat dari bulu apa gitu, bulu serigala, ada terpapang. Ya, terima kasih. Oke, kita lihat lagi. Oh iya, jadi Jenny menurut dia masih pemula, baru belajar untuk menulis yang rapi, Kaisu. Jadi kalau untuk menulis yang rapi paling bagus mau yang bagaimana? Dianjurkan belajar pakai mulai dari bulu serigala. Kalau bulu domba itu terlalu lemas gitu, agak sulit dikuasai. Baik, ada lagi yang kira-kira mau bertanya atau langsung angkat tangan dan bisa berkomentar. Silahkan. Oke, udah, terima kasih dari Bu Jenny. Kira-kira ada lagi nggak? Kalau misalkan sudah, saya kembalikan ke Lia Chang, bagaimana? Saya mau tanya deh. Oh, ada, silakan. Ya. Apakah kita boleh membiarkan mo yang kering di Yenlai itu? Setelah kita mau pakai, kita gosok lagi gitu. Jadi kita nggak cuci. Nggak boleh. Ya. Yenlai kalau udah bisa, sebaiknya juga dicuci, dibuang. Itunya semuanya. Jadi kita biasakan kita selalu pakai mo yang baru. Karena mo itu ada juga kadang-kadang dibuatnya dari kulit udang, ada dari cangkang itu apa, cangkang apa sih itu teh, kerang-kerang ya. Ya. Jadi akhirnya kalau dibiarkan itu bisa bau. Dan lagi penulisan hurufnya juga tidak bersih. Dan lagi kalau sampai kejadian luntur, sayang kan kaligrafi, kalau hasil kaligrafinya udah bagus. Oke, terima kasih. Selama ini soalnya saya memang suka agak jorok. Saya suka membiarkan mo-nya itu mengering di Yenlai. Sebaiknya jangan. Kita biasakan, jadi ini satu kebiasaan yang baik gitu ya. Kita selalu dianjurkan kalau kita itu jangan sayang dengan yang sedikit, tapi jadi merusak kebiasaan kita yang baik gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari para hadirin? Silahkan. Oke. Ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oleh karenanya saya kembalikan ke Lia Chang, silakan, atau Pak Ardian. Oh, ada itu terakhir. Silakan, langsung open mic aja atau bagaimana? Dengan Bu Hana. Ya, selamat malam. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Ya, baik. Saya ingin bertanya lebih lanjut tentang kaligrafi. Apakah kaligrafi yang baik dengan menggunakan bulu sintetis dapat menghasilkan tulisan kaligrafi yang ideal? Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bu Cucu, ini ada pertanyaan dari Bu Hana tentang
kuas yang menggunakan bulu sintetis. Apakah bulu sintetis itu ideal? Dan bagaimana jika dibandingkan dengan bulu-bulu hewan atau maupi yang seperti barusan dijelaskan? Silakan. Saya belum coba dengan bulu sintetis, jadi saya tidak komentar. Namun saya menganjurkan karena sampai ini hari di daratan China masih tetap pakai bulu hewan. Ya, jadi bulu sintetis mungkin bagus, tapi saya nggak tahu karena ini gila sintetis kan bisa kalau nggak salah bisa ditulis bisa kembali sendiri itu ya bulunya. Sedangkan yang kita perlu justru supaya si bulunya mendengarkan itu mendengarkan perintah kita gitu. Jadi tidak jadi kalau sintetis mungkin kita lebih dikuasai oleh kuasnya. Kita tulis langsung dia udah kembali gitu ya. Kalau bulu enggak. Ya. Bu Hana ngerti? Bu Hana. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Ya. Bu Cucu. Ya. Terima kasih banyak atas informasi. Namun apakah saya boleh mengajukan satu pertanyaan lagi? Oh silakan, silakan. Ya, baik. Jadi saya sempat menonton video tentang pembuatan kuas itu sendiri, di mana bulu yang digunakan juga beragam. Apakah memungkinkan bagi kami atau selaku pekerja seni untuk menghasilkan kuas yang baik? Apakah perlu les atau kursus atau bahkan hanya belajar dari buku? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Bu Cucu, itu ada pertanyaan dari Bu Hana, pertanyaan selanjutnya, bahwa untuk kaligrafi, apakah mungkin belajarnya secara autodidak atau memang harus kayak punya gurunya atau suhunya gitu untuk ngajarin? Begitu. Itu tergantung. Tapi apakah setidaknya itu ya yang permulaan belajar tahu nggak tentang pemegangan yang betul, pemakaian itu kuasnya, pemegangnya yang betul, apa yang dinamakan kan ada yang seperti wah sekarang kita jalan harus dengan tegak, dengan membuatkan garisan ini dengan ujungnya, ada yang untuk miring sedikit, membuat struk lain gitu. Itu mungkin kalau untuk belajar sendiri bisa saja, tapi lambat ya untuk jalan sampai ke benar. Kenapa? Kalau ada guru lebih baik belajar dengan gurunya. Jadi setidaknya tidak memutar gitu, belajar untuk ke cara yang benar. Karena memang kaligrafi bukan pensil biasa yang kita belajar nulis seenak kita. Nah, sekarang kita lihat aja anak-anak, kalau saya lagi saya SD nulis pakai pensil aja ada caranya. Tapi sekarang gurunya ada anak yang begitu nulis pakai di kepal tulis itu pensil juga tidak dibetulin sama gurunya gitu. Ya, jadi cara yang sebenarnya kalau ini memang ada cara, ada pakemnya belajar dengan yang ngerti gitu. Ya Bu Hana. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya atas pertanyaan saya, Bu Cucu. Ya.
banget. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Hana. Lalu kita lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Oke, sepertinya sudah benar-benar habis ya pertanyaannya. Oke. Sepertinya sudah benar-benar habis. Tidak ada pertanyaan lagi? Waktunya sampai jam berapa ya, kalau saya boleh tahu? Udah selesai, Pak. Hah? Oh, udah selesai ya? Oke, baiklah. Saya serahkan. Kalau begitu, ini diskusi hari ini sudah selesai. Saya dan Bu Cucu mempersilahkan lagi dengan Pak Ardian atau Bu Diacang untuk menutup. Silakan. Iya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih juga Ibu Cucu, materinya sangat menarik. Tadi juga ada cerita soal ini ya, Caici di Bandung. Oke, sebelum penutupan dan informasi-informasi, kan ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita bisa kenalan, yuk kita foto bersama yuk. Jadi, biar ya apa namanya, kelihatan mukanya yang mana sih. Jadi kalau siapa tahu kan ketemu di jalan gitu. Mohon buka kameranya teman-teman masing-masing. Atau perlu ditunggu 5 menit gitu untuk sisiran dulu, pakai lipstik gitu, gimana? Atau bisa langsung siap? Ya. Oke, sudah cukup banyak juga yang buka. Oke, cukup. Oke, sekian acara dari Budaya Tionghoa malam ini. Sampai jumpa lagi di acara Grup Budaya Tionghoa di tanggal 21 Februari dan selanjutnya. Selamat malam.